Shalom umat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Samuel Ismayanto. Mari mengawalinya dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, ada kesempatan bagi kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi pegangan di dalam kami melangkah di hari ini dan hari-hari ke depan. Kami yakin Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, bahkan Roh Kudus sanggup melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat ke-20 hingga ayat yang ke-26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya ada 4 ucapan bahagia yang tercatat oleh Injil Lukas yang tadi kita baca. Berbahagialah orang yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci atau tertolak atau terkucilkan. Berbahagialah pada waktu itu, sebab demikian juga nenek moyangmu diperlakukan demikian. Celakalah kamu yang sekarang ini kaya, yang sekarang ini kenyang, yang sekarang ini tertawa, dan ketika semua orang memuji kamu. Demikianlah dikatakan. Di sini tidak ada kata di hadapan Allah. Penekanannya berbeda dengan ucapan bahagia yang kita juga pernah baca di Injil Matius. Di sini memang benar-benar keadaannya ya keadaan miskin, keadaan lapar, keadaan menangis, keadaan tertindas secara fisik, secara nyata. Menegaskan bahwa pada saat itu Yesus sedang khotbah di tanah datar, di mana realita kemiskinan, kelaparan, kedukaan dilihatnya secara langsung. Tapi jangan dibaca bahwa ucapan bahagia ini bukan mau menunjukkan kalau A maka B, kalau miskin maka selamat, kalau kaya maka celaka, kalau lapar bahagia, kalau kenyang sengsara, bukan. Atau kalau tertindas itu benar, kalau dipuji-puji itu salah, bukan. Namun, berbahagialah hai kamu yang merasa miskin, karena sorga memperhatikanmu. Berbahagialah kamu yang merasa miskin, karena ada kesempatan untuk diperkaya. Ada kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat belas kasih sesama. Ada pengharapan untuk menerima sentuhan Tuhan. Demikian juga dengan berbahagialah hai kamu yang lapar, karena ada kesempatan untuk dikenyangkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang lapar berbahagia karena punya kesempatan untuk dipuaskan. Karena dalam kondisi lapar,
tidak punya kemungkinan lain, nothing tulus, untuk merasa semakin lapar, dan dia cuma bisa dikenyangkan. Itu saja. Dan itu bahagia. Bayangkan orang yang kenyang, kalau sudah kekenyangan, ya mau apa lagi? Yang ada anti klimaks. Orang kalau sudah di atas, sudah mentok, cuma punya satu gerakan, yaitu turun. Sehingga ayat 25 dikatakan, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Demikian juga orang kaya. Orang kaya sering ada di dalam keadaan yang mentok, tercekik, turun sedikit saja pada saat itu, maka sulitnya, rasanya setengah mati. Wah, selama pandemi ini pemasukan saya di perusahaan saya menurun drastis. Tadinya bisa 3M, sekarang tinggal 1M keuntungannya. Cuma 1M, kurangkah? Tetapi orang kalau terbiasa hidup susah, tidur di bantal yang empuk sedikit aja, wah, bersyukurnya setengah mati. Orang yang miskin naik sedikit aja, dapat uang sedikit aja, bahagianya luar biasa. Kalau orang kenyang akan anti klimaks menjadi lapar. Tapi berbahagialah orang yang lapar, karena mereka cuma bisa satu, dipuaskan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kadang kita kurang bisa mengalami kepuasan hidup karena kita kurang menghidupi kelaparan kita. Nggak pernah puas karena seseorang terlalu kenyang. Tidak pernah puas, selalu mencari lebih dan lebih. Tapi firman Tuhan mengingatkan, apapun status ekonomi kita, apapun juga keberadaan kita, ingatlah, cuma orang yang lapar yang bisa dipuaskan. Maka, apakah kita memelihara kelaparan kita atau tidak? Kalau nggak ada kelaparan, maka nggak akan ada jalan kepuasan itu. Karena kenapa banyak orang yang nggak tertarik memelihara firman Tuhan? Karena nggak ada kelaparan rohani. Merasa nggak perlu buang-buang waktu karena nggak ada kelaparan itu. Dan orang-orang ini nggak akan pernah terpuaskan dalam rohani mereka. Mereka mungkin lapar dalam hal-hal materi, tetapi sayang sekali kalau mereka nggak punya kelaparan rohani. Kepuasannya mentok sampai materi yang mereka punya. Maka sadarilah kelaparan itu, supaya kita ada kesempatan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, seseorang yang lapar akan terus dipuaskan. Tidak ada kata kenyang untuk menerima firman Tuhan dan berhenti atau berkata, Tuhan, saya cukup, saya kenyang. Tidak. Dan hanya orang yang memelihara kelaparan, mereka-merekalah yang tahu bagaimana kondisi orang-orang sekitar yang mengalami hal yang sama, yang lapar, yang miskin. Orang-orang yang bisa memelihara kelaparanlah adalah orang-orang yang ada untuk mereka, supaya mereka yang kelaparan bisa naik, bisa dipuaskan, bisa dikenyangkan karena kita, dan kita berbahagia. Lebih berbahagia ketika kita melihat ada orang-orang lapar, ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang menderita, yang dikucilkan. Mereka dipuaskan. Peliharalah terus kelaparanmu, dan peliharalah orang-orang lapar. Maka ada perjumpaan terjadi, dan keduanya, baik kita dan mereka, akan sama-sama dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kami memelihara kelaparan rohani kami, Tuhan, disitulah ada kesempatan untuk dipuaskan.
Disitulah kami bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah juga kami bisa melihat ada bersama-sama dengan realitas sekitar kami. Kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, ketertindasan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk ada bersama-sama dengan mereka. Dan keduanya, baik kami dan mereka, sama-sama dipuaskan oleh Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.